Baik, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah hidup oleh iman, bukan oleh melihat. Saya ambil dari 2 Korintus 5. Mari saudara kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 5. Kita akan baca satu ayat saja. Ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7 saja ya. Sebab kami bahasa yang Manda apa namanya? Ini. Sebab hidup kami, hidup kami ya hidup oleh iman ya, dan bukan oleh melihat. Nah, kalau yang bahasa Injil Terjemahan Kesehari itu, sebab kami berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara, hari ini atau minggu ini adalah minggu terakhir dari 2003. Besok kita akan sudah masuk ke tahun 2024. Selamatlah, kita akan menghadapi tahun yang ke depan ya. Tentu ini adalah doa kita, harapan kita supaya kita bisa dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan masuk ke tahun yang ke-24. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok atau di hari atau di tahun yang depan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bahwa hidup orang percaya adalah hidup oleh iman, bukan oleh melihat atau oleh pandangan kita. Alkitab dengan jelas ya mengatakan kepada kita di mana Paulus sendiri yang memprediksikan keadaan dunia bahwa dunia ini tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Kalau saudara membaca di 2 Timotius pasal 3 sangat jelas di sana mengatakan bahwa Paulus mengatakan, saudara lihat di mana satu ayat yang mengatakan dengan jelas ya di 2 Timotius pasal yang ketiga mengatakan demikian, ketahuilah juga ini bahwa pada hari-hari terakhir, hari terakhir itu hari apa? The end of this world, the end of the age ya, di akhir zaman ini, akhir zaman gereja akan datang waktu-waktu yang sukar atau waktu yang berbahaya. Nah, ini perlu kita sadari sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Ya, kita ingin sih hidupnya baik, hidupnya nyaman, hidupnya kecukupan ya. Tetapi keadaan dunia ini ya, jelas yang menunjukkan bahwa keadaan dunia ini tidak baik-baik. Sekalipun ya teknologi begitu canggih ya, saudara. Kita bersyukur hidup di dunia yang begitu canggih ya. Kalau papa mama saya, mereka hidup di zaman-zaman yang belum begitu canggih, belum punya HP, belum punya laptop, ya mungkin sudah ada komputer ya, tapi komputernya komputer yang besar yang tidak bisa dibawa-bawa kan. Tetapi sekarang kan kita lihat anak-anak kecil bahkan TK, wah sudah punya apa namanya notebook ya. Kalau kita katakan pakai notebook, ada punya apa yang lebih canggih lagi sekarang punya apa HP gitu loh. Kalau mau mencari informasi, mau lihat segala sesuatu, Anda tinggal klik Google mencarinya di sana. Luar biasa. Kita bisa berkomunikasi dengan kekasih kita, orang tua kita, famili kita, walaupun dia berada di mana, di belahan dunia yang di mana. Wah, kita hanya bisa beberapa detik, kita bisa namanya video call, bisa lihat wajahnya, bisa mukanya. Saudara-saudara, mungkin Pak Fran tahu ya, kalau 30-40 tahun yang lalu, kita mau kirim suratnya berbulan-bulan gitu. Kalau kita mau ngomong sama orangnya lama ya Pak ya. Nah, hanya pakai telepon yang ring ya, halo, halo gitu kan, baru dengar suaranya. Tapi sekarang bisa lihat matanya,
Ya kan bisa lihat mata ya kan? Bisa melihat wajahnya. Waduh, asuk aku, ancek aku, ii kamu, wah sekarang berubah wajahnya ya. Walaupun begitu canggih, saudara. Tapi Alkitab ingin mengingatkan kita bahwa ke depan saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas keadaan dunia ini bukan bertambah baik. Walaupun teknologi bertambah baik, banyak manfaat untuk manusia, tapi saudara ingat, belum bisa manfaatnya untuk keseluruhan dunia dan tidak bisa memecahkan masalah manusia. Buktinya apa? Perang terjadi, ekonomi tidak baik-baik, masalah hukum juga tidak baik-baik. Karena gitu, ini keadaan dunia ini. Nah, kita hidup di dunia ini, saudara-saudara ya, sangat jelas sekali. Keadaan Paulus zamannya belum punya teknologi canggih. Ya? Zaman Paulus lebih parah lagi, saudara. Kuasai oleh kaisar. Kaisar yang berdaulat. Dia yang membuat hukum, dia melakukan, dia yang apa nama itu, seenaknya dia mau hukum orang dan sebagainya. Orang Kristen dianiaya, Paulus dianiaya dan sebagainya. Ini situasi kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang tentu sangat berbeda, saudara-saudara. Tapi keadaan dunia tidak berubah dari zaman dulu sekarang. Kita lihat terjadi konflik, terjadi problema, perang terjadi dari zaman ke zaman dan sebagainya. Kejahatan terjadi dari dulu sampai sekarang tetap terjadi. Maka ini Paulus mengatakan di akhir zaman ini akan datang hari-hari terakhir. Ya, nah, kita sebenarnya berada di dalam dunia ini. Nah, karena ini Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab kami ya, berjalan atau hidup oleh iman, bukan oleh melihat atau hidup oleh pandangan. Apa maksud Paulus ini? Ya, saya simpulkan hidup oleh iman. Apa maksud Paulus? Hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara, Alkitab selalu banyak membicarakan mengenai iman. Dari PL sampai PB, iman. Sampai Yesus akan datang juga ada bicara tentang iman. Ya. Nah, sekarang apa yang Paulus mau katakan? Hidup oleh iman. Gitu ya. Kita hidup oleh iman. Kita perlu memahami terlebih dahulu, saudara-saudara, mengenai kata iman ini. Ya, tidak semua orang yang mengaku, yang berkata, aku punya iman, aku punya agama, aku pun beriman. Apakah itu yang dimaksudkan Paulus? Tentu, iman yang diklaim oleh orang di luar Alkitab, kita mengatakan imannya berbeda dengan konsep iman yang ada di dalam Alkitab. Dan sekalipun mereka mengatakan, kami punya iman. Sekalipun orang Kristen, sebagian mengatakan, kami punya iman. Nah, sekarang kita mau ngerti dulu. Memahami terlebih dahulu. Iman itu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya mendengar Injil, mendengar berita tentang Kristus yang datang, kita sudah mengenang kelahiran Yesus, kenapa kan? Yesus datang. Dia datang untuk apa? Mencari kesenangan, mencari popularitas. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Setelah dia mati, Yesus mati, di mana Yesus naik ke surga dan dia menginstruksikan, memberikan komando, memerintah rasul-rasul untuk pergi
pergi. Dan pergi untuk apa? Memberitakan Injil Kristus. Dan memberitakan Injil. Dan setiap orang yang mendengar berita Injil ini, mereka terima dan mereka tahu Yesus yang datang itu juru selamat, penebus dosa, dan dia menyadari dirinya, saya yang punya agama ini tidak mungkin saya selamat. Saya harus percaya. Saya harus menerima dia, Yesus Kristus, yang mati 2000 tahun yang lalu. Maka orang yang mendengar itu dan dia percaya. Dan dia percaya, dia terima Yesus Kristus. Dan dia percaya dengan hatinya, dia mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan, juru selamat dia. Dia diselamatkan. Maka itu mengatakan dia percaya, itu iman. Dia percaya kepada Yesus. Faith, atau bahasa Inggris trust Jesus Christ. Itu adalah imannya. Iman kepada Yesus, iman yang menyelamatkan dia. Dan dengan iman itu dia percaya, wah, kalau saya percaya Yesus, maka saya mendapat hidup kekal. Kalau saya mati, saya masuk surga. Iman, ya kan? Oh, iman. Dan ini iman yang konsep yang diajarkan oleh Alkitab, iman Tuhan. Dan kita tidak melihat Yesus. Saya tidak pernah ketemu Yesus selama saya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi orang Kristen. Saya belum pernah maksudnya dalam arti melihat Yesus. Dalam mimpi, dalam apapun saya tidak pernah. Tetapi saya baca Alkitab, saya merenungkan Alkitab. Oh, Yesus ada, yes. Yesus sudah mati, bangkit, kemudian kembali ke surga. Dan saya tidak pernah melihat dia. Nah, ada orang yang katanya melihat Yesus katanya. Benar atau enggak? Itu bukan suatu kebenaran. Tapi yang benar, Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, you sudah lihat dia pakai mata. Oh, ini aku ini yang salib, ini bekasnya, aku hidup ini. Akhirnya apa? Ya anakku, ya Tuhanku. Tidak ada satu kalimat di sini. Berbahagia mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, itu percaya. Percaya itu this faith in Jesus Christ. Imannya dalam Kristus. Ini iman. Ya? Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu di Ibrani 11 definisi iman itu apa? Ada substance ya. Sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita percaya ada. Nah, itu di Ibrani pasal 11. Oke, kita kembali ke Ibrani 11, saudara ya. Nah, ini definisi Alkitab mengenai tentang iman. Oke. Ibrani 11. Pasal 11 ayat 1. Sekarang iman, faith ya, adalah kepastian dari hal yang kita harapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Lalu ayat 2 dia memberi contoh katanya, oleh iman penatua-penatua mendapat kesaksian yang baik. Penatua itu ya pemimpin ya orang-orang Israel ya. Kemudian melalui iman Habel ya apa mempersembahkan. Karena iman Henok terangkat berubah masuk surga. Karena iman dan sebagainya. Karena iman Nuh buat bahtera. Karena iman Abraham mempersembahkan Ishak. Kan? Karena iman apalagi Musa menolak disebut putra Firaun. Anda kok nggak suka disebut putra apa namanya? Anak putri Firaun. Semua orang mau disebut anak raja kan, the prince. Ya. Kalau ada orang Elizabeth sudah meninggal ya, Queen Elizabeth. Nah, semua yang anak-anaknya pingin menjadi raja atau queen ya kan, tapi tidak bisa semua anaknya menjadi raja dan queen. Hanya Elizabeth yang menjadi queen. Kenapa? Karena bapaknya tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya saudara.
itu si Margaret, ya, semua mau jadi queen, mau jadi raja, nggak bisa, saudara-saudara ya. Kalau jadi anak raja luar biasa ya, saudara-saudara. Ya, tapi Yesus sudah diprediksi bahwa dia the Prince of Peace, tentu dia adalah raja yang akan datang. Nah, jadi begini, saudara-saudara yang saya kasih dari Yesus. Iman itu yang dimaksud Paulus ini adalah iman keselamatan pada waktu saudara saya percaya kepada Yesus, itu adalah iman trust. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari menjadi orang yang sudah percaya. Nah, maka itu di Roma pasal 1 mengatakan, Paulus mengatakan, aku tidak malu karena Injil Yesus Kristus. Kenapa tidak malu? Ada orang bisa malu karena Injil? Nggak ada juga malu. Kok Tuhanku mati? Kok ikut Tuhan kok susah? Kok ikut Tuhan aku nggak seperti sebelahku, kaya raya, malu aku, kok Tuhanku begitu. Ada rasa begitu kan? Kenapa? Karena kalau mengaku Yesus, oh Tuhan mau mati, Tuhan mau ini mati, dan sebagainya, ya kan? Merasa malu. Tapi yang no, saya tidak malu karena Injil, justru Injil itulah yang diberitakan. Kenapa? Kuasa Allah kepada keselamatan, terutama kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Nah, ayat yang ke-17 saudara bisa baca. Karena kita menulis, itu kan kita baca Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ayat yang ke-16 dan 17 saudara bisa baca di sana. Ya. Ayat yang ke-7 mengatakan, sebab di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada iman lagi dong. Orang benar akan hidup oleh iman sekarang. Kok ada orang benar? Saudara, begini. Pada waktu saudara dan saya percaya menerima Yesus Kristus, Alkitab mengatakan di Roma pasal yang ke-5 ayat 1, kita dibenarkan oleh iman. Bukan oleh hukum Taurat. Pasal keempat adalah 18. Sama bisa baca lagi. Kita kita dibenarkan, ya, justified by faith, not by work, bukan usaha kita. Ya? Nah, akhirnya kita disebut adalah orang benar. Maka itu adalah dalam bahasa Mandarin itu iya. Bahasa Mandarin. Kalau yang bisa karakter iya, itu i itu sebagus ya. Yang di atas itu adalah yang di atas, karena di bawahnya ada wo. Jadi dibaca i menjadi wo, menjadi orang benar karena anak domba itu. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus, maka saya dibenarkan. Posisinya saya dinyatakan seperti orang yang bersalah datang kepada hakim yang adil. Dia berkata, oh ya, engkau saudara, ya kamu sudah salah. Sekarang saya nyatakan kamu benar. Bukan karena kamu, tapi ada orang yang menanggung kamu bersalah. Siapa dia? Yesus Kristus tanggung dosamu. Jadi kita menjadi orang benar. Pak, kalau kalian begitu orang Kristen, kalian semua orang benar nggak? Tidak semua. Kan Tuhan yang tahu mana yang benar dan benar kan? Hanya mereka yang percaya. Ada orang Kristen yang juga ada yang belum lahir baru, nggak ngerti apa-apa. Apa mereka orang benar? No, hanya Tuhan yang tahu siapa orang yang benar. Ya? Yang benar di hadapan Tuhan, yang diselamatkan, yang milik Tuhan Yesus, milik Tuhan. Hanya antara seorang pribadi dengan Allah saja. Ya, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan orang benar akan hidup oleh iman, begitu. Nah, siapa dia? Ya, kita orang yang telah percaya kepada Yesus harus hidup dengan iman. Nah, sejak dari awal iman kepada Yesus diselamatkan, tetapi kita masih tinggal di dunia ini, tidak, maka kita harus hidup. Kalau bahasa Inggrisnya walk by faith. Nah, walk by faith itu kan istilahnya berjalan. Jadi berjalan itu artinya hidup kita ini terus sampai kita tua, sampai berakhir nanti kan. Hidup kita kan harus hidup apa? Hidup oleh iman. Dikasih contoh, orang-orang PL, mereka hidup oleh iman itu, percaya kepada Allah yang hidup,
Tetapi mereka juga ada ikuti dengan tindakan mereka, perbuatan mereka. Banyak ada perbuatan, ada perbuatan mereka. Tapi bedanya dengan kita di New Testament, perjanjian baru. Kalau yang di Old Testament, Abraham, Musa, mereka Joshua, mereka lihat iman kepada Tuhan berdoa. Tapi dalam tindakannya mereka terus beriman. Itu apa? Supaya mereka tidak kehilangan keselamatan. Nah, maka itu di bukan satu. Yakobus pasal 2 ayat 17 ada mengatakan satu ayat, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Seperti tubuh tanpa roh mati. Orang bisa tidak bangun lagi. Kenapa? Karena rohnya sudah nggak ada. Jadi kita bilang mati kan? Betul nggak? Mati. Nah, ayat ini, saudara, harus dimengerti, difahami, supaya tidak salah paham, gitu loh. Nah, kalau orang perjanjian lama, kalau mau selamat, mereka harus punya iman dan juga perbuatannya, supaya mereka itu tidak hilang keselamatannya. Kalau melanggar satu aja hukum, nggak bisa masuk surga lagi, saudara. Ya, nah beda dengan perjanjian baru. Pada waktu saudara dan saya percaya, saudara dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Sejak kita percaya dimeteraikan Roh Kudus, itu jaminan keselamatan kita aman. Sampai kita nanti satu hari mati masuk ke liang kubur. Aman kita. Jaminannya keselamatan tidak bisa hilang. Loh, Pak, tapi kalau punya iman tidak ada perbuatan, gimana ini ayat ini? Nah, ini problem. Nah, saudara, sudah saya jelaskan kan? Di Old Testament, di perjanjian lama, mau selamat, ada iman dan ada perbuatan mereka yang menyertai iman mereka. Nah, setelah di perjanjian baru, setelah Yesus mati, kita percaya kepada Yesus yang sudah mati, dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus, semuanya, seluruhnya sudah selesai. Dan di posisi rohani saya dinyatakan benar, orang benar. Dan saya ada dalam Tuhan Yesus, saya adalah milik Dia. Dan Roh Kudus yang mencurahkan dalam hati saya, ada Roh Kudus, maka saya dan Roh Kudus bersaksi dengan roh saya, maka saya ini adalah anak Allah. Kita semua yang percaya adalah anak-anak Allah di Roma pasal 8. Jelas kan? Jadi posisi saya. Nah, maka keselamatan saya aman. Tapi kita sebagai orang percaya harus walk by faith di dalam dunia ini. Dunia yang penuh apa? Paulus mengatakan sudah jelas penuh dengan apa? Kejahatan. Dunia yang tidak aman-aman, tidak baik-baik. Kita perlu berjalan hidup oleh iman kita. Saya kasih contoh lagi. Murid-murid ikut Tuhan Yesus. Lihat Yesus mau dia. Wah, lu percaya Yesus ya? Wah, percaya. Ini pasti anak Allah. Itu pasti juga sama. Mereka lihat. Tapi ada kalanya mereka iman mereka juga turun, kecil dalam keadaan situasi yang tidak baik, imannya turun. Turunnya gimana maksudnya? Di dalam perahu mereka nyebrang danau Tiberias, danau Galilea, angin tofan datang, kan betul kan? Hopot, wah, sudah mau tenggelam perahunya. Yesus tertidur di buritan perahu. Mereka panggil, Yesus, kita binasakan. Yesus bangun. Yesus tanya, kenapa kalian takut? Di mana imanmu? Nah, ada istilah. Di mana imanmu? Kenapa kamu tidak percaya? A little faith. Gimana ya? Imanmu. Dan Tuhan Yesus menghadik angin atau badai. Tenang. Kau tenang.
Ih, hebat ya, angin, gelombang, taat perintah Yesus. Wow, luar biasa. Nah, kadang-kadang iman murid turun naik. Nah, saudara dan saya selama jadi orang Kristen pasti ada pengalamannya kan. Kadang-kadang kita turun dalam keadaan situasi tidak baik, kita imannya turun. Dalam situasi keadaan yang baik, karena baik, wah kita semangat, enak. Wah kita punya iman. Tapi ada kali kita dibentuk mengalami konflik, kita akhirnya agak sedikit down. Ya, waktu saya sakit, saya bilang, wah, tolong saya, kenapa saya sakit? Saya hanya bisa bersuruh, oh Tuhan Yesus seperti Petrus itu mau tenggelam di danau. Tuhan, tolong saya. Saya hanya bisa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, di dalam perjanjian baru kita lihat bahwa kita yang sudah percaya diselamatkan dalam kehidupan kita, saudara, kita harus hidup dengan iman kita. Hidup iman kita percaya, engkau beserta aku Tuhan. Sekali aku mati, aku percaya aku masuk surga. Itu iman kita. Tapi dalam kehidupan kita juga harus ada perbuatan daripada iman kita yang mempengaruhi hidup kita. Iman yang benar akan mempengaruhi hidup kita supaya ada tindakan kita yang mencerminkan kita ini sebagai pengikut Yesus. Itu pasti dong. Masa nggak ada saudara-saudara ya? Bukan karena kita harus berbuat baik, berbuat ini, bajikan dan sebagainya untuk menambahkan iman supaya keselamatan saya tidak bisa hilang. Bukan itu maksud saya, bukan. Namun kita harus ada perbuatan, tindakan iman kita, ya mencerminkan kita mengikut Kristus. Nah, dalam hal apa? Charity. Orang Barat selalu mengatakan charity itu apa? Charity itu ada kasih, kasih. Charity, kasihnya tergantung dari kita, gimana kasih kita. Dan tidak bisa dinilai oleh dunia. Oh, kamu tidak punya kasih, kamu orang, bukan yang penilaian kita, bukan, ya, bukan begitu. Tapi dia akan bertindak, melakukan, ya, menurut sesuai dengan apa yang dia anggap itu baik benar, ya, tidak melanggar firman Tuhan, kan begitu. Nah, saudara, kita lihat orang-orang perjanjian lama, orang-orang beriman, sampai akhirnya mereka dapat apa? Sukses nggak? Nggak ada. Apa yang sukses? Musa sukses nggak? Bawa orang Israel keluar dari Firaun, sukses jadi pengomrat, jadi bos besar. Ada. Musa terakhir Tuhan bilang tidak boleh masuk. Tapi you pulang ke surga. Secara manusiawi kan, kalau bagi saya, kesal juga ya. Justru saya mau masuk tanah kanan. Tapi yang masuk tanah kanan itu adalah yang temporary. Penuh susu dan madu itu temporary. Tapi Musa, you kembali ke tanah kanan yang permanen, yang rohani. Surga. Betul, saudara? Nah, banyak orang salah. Oh, kalau gitu Musa salah ya. Memang dia ada pernah salah. Tuhan suruh dia ngomong sama batu, tapi dia pukul batu itu. Itu yang dia ngomong. Tapi satu hal kita lihat, bahwa Musa nanti satu hari di dalam tribulasi, kesengsaraan besar orang Yahudi di bumi ini, dia akan datang. Oh ya, sesuai dengan kitab Wahyu, Musa akan datang sama siapa? Yang kita yakin ini, dia bersama dengan Elia. Elia sukses nggak jadi nabi besar? Elia tuh hebat loh, saudara. Dia pakai api bisa turun, bisa matiin orang, bisa menyeberangi sungai Yordan dengan kuasanya. Tapi dia lari meninggalkan ancaman dari istrinya
Raja Ahab lari dia. Dia lari, Tuhan itu pukul saya. Ayo balik. Itu si Elia, tapi dia kembali ke surga, dia naik kereta api. Nah, ini benar-benar kereta api. Ya, kalau sekarang sudah canggih, kita tidak perlu naik. Kita sudah punya kereta listrik cepat yang dibikin oleh Tiongkok di Indonesia kan. Elia luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dijemput dengan kereta. Hanya Nabi Elia. Dia akan datang hari bersama. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen hidup oleh iman, bukan oleh pandangan. Karena itu hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pandangan kita. You mengandalkan diri akan kecewa. You mengandalkan orang, you akan kecewa. Karena itulah Yeremia pasal 17 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya kan? Betul nggak? Nah, ini termasuk mengandalkan harta dunia juga, mengandalkan orang. Jangan kata Yeremia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Saudara, dunia ini semakin kacau. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diharap. Harap harta bisa hilang. Betul? Harap uang bisa dicuri orang. Apa yang kamu mau harapkan? Nah, ada satu konsep yang biasa kita lihat di dunia ini. Nah, saya mau kasih contoh. Kemarin kan kita pergi ke PIK. Kita jalan-jalan di PIK itu ada sama namanya kios instalasi. Yang instalasi itu yang jual gold dalam bentuk hiasan. Masih ingat? Gold dalam bentuk hiasan. Terus ada kartun-kartun apa juga. Kita mahal juga ya. Tipis sekali seperti kertas ukiran. Lihat Mau Tiao, Satiao. Wah, mahal juga ya itu yang kita lihat. Ini ada apa? Oh, ini ada surat jaminan katanya. Oh ya. Terus saya lihat loh. Oh, di situ ada tulis ditulis di situ ada trust in gold. Trust in gold. Ini konsep dunia ini. Trust in gold. Gold. Emas ya. Percaya kepada emas. Nah, bedanya dengan uang Amerika. Pernah lihat uang Amerika? Currency uang Amerika? In God we trust. Itu Amerika. Kenapa? Karena Amerika memang negara Kristen. Nah, mereka menulis ini supaya mengingatkan orang Kristen ya. Hey, you don't trust dollars. You must trust God. Itu konsep Kristen. Tapi akhirnya dolar menjadi dewa dunia. Semua beli barang apa harus transaksinya apa? Surya tahu harus pakai dolar. Dolar akhirnya menjadi mamon. Sampai hari ini. Maka itu mereka ubah. Trust in gold. Konsep ini. Mereka hidup percaya bersandar kepada uang, perak, emas. Kenapa? Tidak perlu pakai uang kertas. You punya emas, perak, you aman-aman. Ya, saudara. Tapi puji Tuhan. Hari ini kita tinggalkan tahun 2003. Firman Tuhan mengingatkan kita, you must trust in God. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada pimpinan Yesus Kristus. Dan
Kenapa? Itulah iman kita berjalan di dalam iman. Trust in. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 23 sudah kita baca tadi kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apalagi dibarinya aku di padang rumput yang hijau, dituntutnya aku ke air yang tenang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah orang Kristen harus jalan oleh iman, bukan pandangan. You berjalan dalam pandangan diri sendiri, you kecewa. You berjalan berharap kepada orang, dia akan. Sudah berapa kali kita kecewa? Oh, sering kali. Waktu pemilu kita harap-harap ini dari presidennya, bisa memimpin negara baik. Akhirnya sudah selesai, kita kecewa. Terus kita harap presiden ini lebih baik lagi, bagus. Tetapi the ending is not good. Saudara, pada waktu dia cukup bagus, tapi waktu mau landing is not good. Kita kecewa. Maka itu jangan mengandalkan, jangan berharap kepada Anda. Anda bersandar, percaya kepada Gembala agung kita, Yesus kita. Dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Saya merasakan sampai hari ini. Kadang-kadang saya juga bisa putus asa. Bisa rasanya, aduh Tuhan, aku mau gini-gini. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, semangat supaya kita terus mau melayani Tuhan dan terus mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menyenangkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sudah alami selama 1 tahun bersama ini? Adakah saudara melihat pernyataan Tuhan Yesus? Ada doa yang mungkin belum dijawab. Nah, ada doa yang sudah dijawab, yes, gitu. Tapi yang kita harus sadar, bahwa Dia bersama saudara, Dia bersama saya, Dia bersama dengan orang-orang ini, bersama dengan orang-orang anak-anak, dimanapun saudara. Itu yang harus kita percaya, harus kita imani. God is with us. Itulah namanya. Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah bersama dengan kita. Kapan bersama kita? Pada waktu senang? No. Setiap saat. Waktu senang, waktu susah, Dia bersama dengan kita. Dan Dia berjanji kepada rasul-rasul yang pergi memberitakan Injil. I will be with you till the end of this world. This world itu apa? The age, this zaman. Bersama kita. Sampai satu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup? Percayakah Tuhan menyertai Anda dan menyertai kita semua? Oh yes. Kita harus percaya. Dia bersama. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita